Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mutisari dari kelas 4D, NIM A510180100176. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind mapping pendidikan inklusif yang telah saya buat minggu kemarin. Ini dia mind mapping. Pertama yaitu definisi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama teman sekaliannya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan inklusif. Prinsip pendidikan inklusif ada 3, yaitu pendidikan eksklusif, pendidikan segregatif, dan pendidikan integratif. Pendidikan eksklusif adalah pendidikan istimewa, di mana hanya anak reguler saja yang boleh sekolah. Yang kedua yaitu pendidikan segregatif, adalah pendidikan yang memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler atau normal. Yang ketiga yaitu pendidikan integratif, di mana anak berkebutuhan khusus dicampur dengan anak reguler atau anak normal dalam satu kelas, namun harus diberi sekat, seperti anak berkebutuhan khusus diletakkan di bagian belakang. Yang ketiga yaitu komponen pendidikan inklusif. Komponen yang pertama yaitu manajemen kesiswaan. Peserta didik yang mengikuti pendidikan inklusif ada anak berkebutuhan khusus dan anak reguler atau anak normal. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Ada 3 kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif, yaitu kurikulum di atas standar nasional yang digunakan untuk anak cerdas istimewa atau bakat istimewa. Yang kedua yaitu kurikulum standar nasional yang digunakan untuk anak reguler. Yang ketiga yaitu kurikulum di bawah standar nasional yang digunakan untuk anak yang mengalami masalah dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu manajemen pendidik. Dalam pendidikan inklusif ada 3 pendidik. Yang pertama yaitu guru mapel, guru kelas, dan GPK. GPK merupakan guru pendamping khusus yang disediakan untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif tentu saja lebih bervariatif daripada sekolah pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Dalam pendidikan inklusif, sekolah harus memberikan anggaran khusus, yaitu untuk tunjangan GPK, pengembangan kurikulum, dan membeli sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu manajemen lingkungan, di mana dalam pendidikan inklusif, sekolah harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu manajemen pelayanan. Dalam pendidikan inklusif, sekolah perlu memberikan pelayanan khusus seperti rumah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dalam proses penyembuhan untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu manajemen mentoring dan evaluasi. Mentoring dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja pendidikan inklusif. Yang keempat yaitu ABK. Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama tunalaras, anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosinya. Yang kedua yaitu tunadaksa, anak
Yang ketiga yaitu tunagrahika, anak yang mengalami gangguan mental. Yang keempat adalah tunarungu, anak yang mengalami gangguan pada indera pendengarannya. Yang kelima yaitu tunanetra, anak yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya. Yang keenam yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang ketujuh adalah anak cerdas dan bakat istimewa, yaitu anak yang memiliki kemampuan khusus dan prestasi yang tinggi. Yang kedelapan adalah autis, anak yang mengalami gangguan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksinya pada orang lain. Yang kesembilan yaitu lamban belajar, anak yang mengalami gangguan, sulit atau kurang mampu dalam menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang ke-10 adalah ADD atau ADHD. ADD adalah anak yang pendiam atau pemurung karena kurang perhatian, sedangkan ADHD adalah anak yang hyperaktif. Yang kelima yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatan pendidikan inklusif ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yaitu kegiatan pembelajaran yang dirancang atas partisipasi peserta didik yang dalam kegiatan pembelajarannya menghubungkan antar individu peserta didik. Yang kedua yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah, bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perkembangan pendidikan inklusif. Yang ketiga yaitu pusat layanan klinis, layanan yang diberikan sekolah bagi anak seperti pemeriksaan kesehatan, OKGS, dan P3K. Yang terakhir yaitu partisipasi orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek, seperti perkembangan fisik, intelektual, moral, kepribadian, emosi, dan spiritualnya. Yang keenam yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada 6 poin, yaitu sistem penyelenggaraan, identifikasi, dan asesmen ABK. Yang ketiga ada GPK, yang keempat ada PPI, yang kelima ada desain kurikulum dan pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, apakah teman-teman sudah memiliki pandangan mengenai pendidikan inklusif dari materi yang saya paparkan tadi ini? Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.